Insya Allah ini kita di penghujung pertemuan kita yang ke-8 dari yang ke-8 ya Mas Latif ya. Alhamdulillah. Okay. Insya Allah untuk pertemuan terakhir ini kita akan membangun kolam di WhatsApp. Kolam itu apa seperti apa dan sebagainya, apa bisa menghasilkan. Nah, nanti kita bisa menyimak penjelasan dari Mas Latif. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Latif untuk menyampaikan materinya. Siap. Ini, oh iya, bentar. Oh iya, udah, siap. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah di insya Allah pertemuan ke-8 dalam mentoring online reseller KHC Indonesia. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kautsar di Yaumul Qiyamah nanti. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih Mas Danang, Mbak Rohimah, Mbak Cipitri, Mbak Dara, Mbak Andi, Mbak Herning Tias ya. Hari ini kita berjumpa di pertemuan ke-8 dan pembahasan kita hari ini adalah WhatsApp marketing. Khususnya bagaimana sih cara kita membuat kolam, kemudian mencari member-member yang akan ada di kolam kita tersebut, dan bagaimana cara memaintenance dan closingnya ya. Nah, ini ada beberapa urutan ya. Nah, ini adalah urutan kita biasanya menarik orang agar dia itu tertarik kemudian masuk ke kolam WhatsApp kita. Nah, jadi di sini di bagian paling pojok sini ada arti H itu hari H ya. Itu ada live zoom. Jadi ada umpan yang berupa live zoom yang kita berikan. Nah, sebenarnya untuk menarik orang untuk masuk ke kolam kita ini umpannya ada banyak ya. Tidak harus live zoom. Kadang-kadang saya memberikan berupa ebook gitu kan. Saya share di WhatsApp, saya share di Facebook, saya share di beberapa sosial media. Kemudian bagi yang pengen ebook ini silahkan klik link berikut. Nah, link itu kita kasih ke link WhatsApp, kemudian dia klik, kemudian masuk ya. Kemudian di situ baru kita kasih ebook. Nah, jadi banyak umpan yang kita bisa berikan di sosial media, kemudian kita arahkan ke grup Facebook dan kita kasihkan benefit di situ berupa sharing edukasi, kemudian kita juga jualan di situ. Nah, lalu step by step-nya bagaimana agar kita bisa menarik orang untuk dia akhirnya masuk ke grup WhatsApp kita. Nah, biasanya agar kita tidak spam ya, agar kita bermanfaat, itu saya membuat 3 artikel berturut-turut. Jadi sebelum kita minta mereka masuk ke grup WhatsApp kita, saya buat 3 artikel. Nah, artikel H-3, H-2, dan H-1. Nah, kira-kira apa isi dari artikelnya adalah artikel tentang edukasi seputar tentang produk yang dijual. Jadi dulu saya pernah jualan niqab, artikelnya itu seputar kisah berhijrah gitu. Ya, dan cukup rame, itu ada sekitar 4 grup, itu cukup rame dan sangat antusias member yang ada di Anikop tersebut. Nah, kemudian saya punya produk parenting, ceritanya ya tentang anak tantrum, tentang komunikasi suami istri dan seterusnya. Jadi ini tergantung dari produk yang dijual KHC, berarti ya bisa cerita tentang pengalaman berhijrah atau apapun.
Nah, kemudian cerita ini bisa sahabat tulis sesuai dengan pengalaman pribadi. Karena ketika kita menulis ini berdasarkan real story itu feel-nya itu lebih dalam gitu. Jadi orang itu akan lebih mudah untuk terharu, menangis, menangkap pesan dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu kita buat, kemudian kita share di grup WhatsApp, kita share di lewat Japri. Jadi kita bilang aja, Mbak, katanya namanya Naya, Mbak Naya, boleh sedikit share, ini saya punya cerita gitu, barangkali bisa menginspirasi. Nah, kemudian kita share lewat Japri. Jadi cerita 3 hari. Nah, 3 hari tersebut tidak ada call to action ya. Jadi selama 3 hari tidak ada call to action. Jadi memang murni cerita. Gitu. Kenapa? Kita pengen membangun engage dengan audiens baik di grup Facebook kita, grup WhatsApp. Jadi kalau kita punya grup komunitas, kita punya grup RT, RW macam-macam gitu kan. Nah, kita pengen menarik awareness dari member yang ada di grup tersebut dengan kita bercerita, gitu. Ya, kalau kita Japri ya kita pengen menarik awareness dari teman-teman kita yang kita Japri dengan bercerita. Nah, kemudian ketika hari H biasanya kita memberikan solusi dari cerita kita tersebut. Jadi misal ceritanya tentang pengalaman berhijrah, maka solusinya adalah ya bagaimana cara istiqomah berhijrah gitu. Dan biasanya kalau saya kalau umpannya berupa Zoom meeting, undang praktisi gitu. Kita undang praktisi untuk ngasih cerita, misalkan kalau di KHC bagaimana cara beristiqomah berhijrah. Jadi kita share semacam Zoom meeting online, kemudian kita share ke grup lagi. Nah, kemudian di hari keempat itu kita baru baru kita masukkan ke grup. Jadi nanti kalau mereka pengen ikut live Zoom, dia klik link di grup kita. Nah, ketika dia masuk, nanti kita baru kasih link Zoom-nya. Jadi link Zoom itu baru kita kasih setelah mereka masuk ke grup. Nah, ini kalau umpannya live Zoom. Kalau umpannya berupa e-book misalkan, ya kita cerita kasih solusi bagi teman-teman yang pengen e-book gratis ini. Insya Allah akan kita share di grup WhatsApp. Nah, ketika mereka sudah masuk, nanti kita baru kasih e-booknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika live Zoom, ini kita bisa yang namanya closing ya, setelah akhir sesi gitu. Jadi seputar hijrah. Ngomong-ngomong tentang hijrah, ada satu hal yang sering dilewatkan oleh para muslimah, yaitu menutup aurat yang sekiranya itu yang banyak dianggap ini tidak penting atau sepele. Padahal ketika kita menutup aurat itu harus sempurna, yaitu di tangan ataupun di kaki. Ini biasa banyak muslimah tuh yang lupa aurat itu ya hanya wajah gitu, sedangkan tangan dan kaki tidak terlalu diperhatikan. Bagi sahabat yang pengen beli, silahkan nulis namanya di bawah ini. Nanti akan kita bantu follow up untuk membeli produknya KHC Indonesia. Jadi ketika live Zoom-nya selesai, praktisinya selesai ngomong, sudah closing, nanti di closing untuk jualan produk kita. Itu bisa seperti itu kalau memang umpannya adalah live Zoom. Kemudian setelah itu ya kita ngomong teman-teman, habis ini kita ada live Zoom harian gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bukan live Zoom ya, mentoring harian, artikel harian. Jadi bagi teman-teman yang pengen mendapatkan materi seputar tentang bagaimana cara beristiqomah berhijrah, maka silakan tetap standby di grup, dan bagi yang memang kurang berkenan silahkan bisa keluar di grup. Jadi setelah itu kita permission ke mereka yang pengen tetap mendapatkan edukasi sih silahkan standby, kalau yang sebaliknya ya boleh dipersilahkan untuk keluar di grup. Habis itu baru kita maintenance dengan kita share artikel setiap hari di grup WhatsApp. Kemudian setelah kita maintenance, ketika mereka sudah aware lagi, kita closing. Ya closingnya ya bisa setiap minggu ya kita hard selling ya, story. Habis itu ada jualan seminggu sekali. Jadi perbandingannya sama ya dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu 5:1. 5 kali sharing, 1 kali jualan. Nah,
Kemudian kita juga bisa closing untuk harian. Jadi harian kalau kita mau closing tidak lewat grup tapi kita japri. Jadi kita japri satu persatu, kita tawarin produk kita. Dan ini termasuk traffic yang on control ya, yang kita bisa kontrol karena masuk ke grup WhatsApp kita. Kemudian mungkin biar lebih mudah, saya ada yang namanya study case, yaitu saya pengen launching produk. Dan produknya itu adalah e-course parenting ya. Dan ini banyak expert, praktisi, ustadz, ustazah yang mengisi gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 tambah 5 tambah 4 berarti 15. 15 praktisi, ustadz dan ustazah dan beberapa guru dari parenting. Nah, di sini sebelum saya jualan produk parenting, saya pengen membuat kolam di WhatsApp. Nah, caranya gimana? Caranya saya membuat artikel yang cerita tentang parenting dan tema yang akan kita angkat adalah mengatasi anak yang tantrum. Karena anak yang tantrum ini merupakan masalah komunikasi ya, komunikasi antara suami dan istri yang kurang baik. Dan biasanya masalah waktu yang tidak dialokasikan tidak cukup untuk bisa bercengkrama, ngobrol dari hati ke hati antara suami istri dengan pasangan, kemudian dengan anak juga. Nah, kita cerita story bagaimana pengalaman kita ya, pengalaman reseller. Ya, jadi cerita tentang produk, pengalaman pribadi gitu. Nanti kalau Mas Danang, Mbak Rohimah pengen cerita, ya nanti pengalaman Mas Danang dan Mbak Rohimah misal tentang berhijrah misalkan gitu. Nah, kemudian nanti bentuknya bisa berbentuk artikel dan gambar. Tapi di sini karena saya juga sekalian iklan, ya saya sekalian buat gitu, berbentuk video gitu. Tapi kalau mau gambar juga nggak masalah, tidak masalah ya. Jadi silahkan opsional gitu. Nah, videonya kurang lebih seperti ini. Ayah, Bunda, ini aku, anakmu. Ayah, Bunda, inginku hanya sederhana, diperhatikan, dikasihi, disayangi, cintai, layaknya anak manusia lainnya. Aku tahu ayah dan bunda sibuk untuk memperjuangkan masa depanku. Aku mengerti waktu yang ayah dan bunda habiskan di depan gadget masing-masing adalah usaha untuk menjamin cerahnya masa depanku. Tapi aku butuh ayah dan bunda di sisiku. Aku ingin hidup seperti anak lainnya, didampingi, diapresiasi. Ayah, aku rela bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin ayah ada di sampingku, memperhatikanku seperti anak-anak lainnya yang diperhatikan oleh ayahnya. Bunda, bukannya aku bermaksud untuk memisahkanmu. Aku hanya bersemangat mengasapanmu jika Bunda ada di sampingku, mengampi dan mengelus kepalaku di saat aku menghabiskan masakan Bunda yang lezat itu. Ayah, Bunda, tolong jangan hanya dengarkan pesanku ini. Aku ingin ayah dan Bunda mengerti akan isi hatiku ini. Ya, oke ya. Jadi di sini cerita dari sudut pandang sang anak gitu. Sang anak sebenarnya tidak rewel karena tidak menginginkan sesuatu yang wah gitu ya. Jadi yang diinginkan cuma sederhana, yaitu ada waktu yang disisihkan dari ayahnya untuk bercengkrama dengan dia, dan ada waktu yang disisihkan oleh bundanya setidaknya untuk menyuapin dia dengan tulus gitu. Nah, jadi ini curhatan dari anak gitu, dan kemudian saya padukan dengan cerita saya dulu pas saya mengawali bisnis. Saya ada dua dunia ya, jadi saya juga sebagai karyawan, saya juga bisnis, itu luar biasa memang.
Dan semakin rame, akhirnya pekerjaan terus menumpuk karena karyawannya juga berdua, saya sama istri, dan akhirnya banyak pekerjaan yang keteteran. Dan itu mengakibatkan waktu saya dengan anak itu sangatlah kurang gitu. Dan bahkan hampir tidak ada setiap hari, bahkan cuma paling 15 menit itu pun ngomong biasa setiap hari, karena habis pulang kerja saya langsung kerja lagi gitu. Saya ngurusin packingan macam-macam. Nah, saya cerita itu kemudian di-share di seluruh grup, di-share di seluruh Japri. Nah, itu nanti bisa membangun yang namanya brand awareness. Kemudian di H-2 kita share video ini. Kamu tahu nggak Bunda Putri? Pas aja kerjanya udah sakit-sakitan, susah banget bawa makan. Di sekolah minder lagi, nggak pintar, nggak ada prestasinya sama sekali. Anak siapa sih kamu? Pergi sana. Berhenti menangis atau Bunda? Oke, di sini sang Bunda cerita kalau tadi nggak mau makan gitu. Berarti dari bundanya pun sebenarnya dia udah ngasih makan gitu. Cuman ya karena tidak ada diskusi yang dalam antara suami dan istri, ya akhirnya sang bunda juga terbawa suasana, dia marah gitu, dan marahnya ke anak gitu. Jadi tantrum ini siapa yang salah? Ya tidak ada yang salah gitu. Semuanya juga serba sulit. Kenapa? Biasanya kan anak yang tantrum karena orang tuanya sibuk. Dan orang tua sibuk itu biasanya mereka tidak ada pilihan gitu. Misalkan contohnya yang paling sering itu karena mereka punya tanggungan, entah itu tanggungan biaya, tanggungan hutang, macam-macam. Sehingga di sisi lain dia ditagih sama tanggungannya itu wajib segera dibayarkan. Di sisi lain anaknya membutuhkan gitu, hingga akhirnya ya tidak ada pilihan, mau nggak mau ya harus berjuang untuk menutup semua tanggungan yang ada gitu. Nah, ini kita sampaikan di H-2. Kemudian H-1 itu saya cerita, tapi ini videonya belum bisa saya tampilkan karena memang cukup berat, cukup gede resolusinya. Intinya kita ngomong kalau solusinya itu cuma satu, komunikasi dan luangkan waktu, udah itu ya. Seminggu aja, 1 hari aja luangkan waktu, maka kita akan lebih dalam mendengar sehingga kita bisa lebih bersabar dan kita bisa menghadapi anak kita yang tantrum. Solusinya itu. Nah, itu saya sampaikan. Jadi intinya adalah ngomong satu hal yang menjadi masalah dari market, kemudian dibuat sebuah artikel, kemudian di-share di grup WhatsApp, di-share di lewat Japri, dan bisa juga di-share lewat lewat Facebook gitu. Nah, itu kemudian ketika hari H saya membuat solusi berupa live Zoom parenting, pematerinya Abah Lilik, materinya sesuai dengan masalah itu tadi, yaitu manajemen emosi dalam mendidik anak. Nah, itu live Zoom-nya saya share, masukin ke grup kolom WhatsApp, habis itu baru orang yang masuk kita share live Zoom-nya. Nah, mereka masuk mendapatkan edukasi, kemudian setelah itu baru kita closing setelah di akhir sesi Zoom. Nah, jadi di sini contohnya. Kemudian setelah Zoom berakhir, setelah di closing, grupnya diapain gitu ya, jangan ditinggalin gitu. Grupnya tetap kita maintenance. Itu setidaknya kita sharing artikel setiap 2 hari sekali. Kalau idealnya sih setiap hari engagement itu harus dibangun, tapi kalau memang belum bisa ya setiap 2 hari sekali harus ada artikel, e-book atau apapun yang seputar tentang parenting. Kalau sahabat ya misal seputar berhijrah atau apapun di-share di situ. Intinya pengalaman ya, bukan cerita di internet kita copy paste, bukan, tapi memang itu pengalaman, cerita pengalaman. Itu beda ya. Engagement-nya beda. Ketika cerita pengalaman, mereka biasanya lebih merasa dalam, lebih kena perasaannya, sehingga mereka juga akan memberikan komentar ataupun dukungan gitu. Nah, kemudian sahabat juga bisa jadwalin setiap minggu tuh ada satu grup baru, nanti selalu buat semacam ini dan adakan Zoom setiap minggu.
Nah, nanti kalau orang yang sudah masuk ke grup lama ya dia boleh ikut gitu. Jadi setiap minggu itu materi Zoom-nya beda. Nah, kemudian kita juga bisa closing, tapi closingnya bukan lewat grup, karena grup tadi kan 5:1 kan. 5 kali sharing, 1 kali jualan. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kita bisa closing lain dengan cara yang lain, contohnya dengan stories WhatsApp, kita pasang stories. Kemudian kita juga bisa menjapri, ya. Jadi kita kalau sudah maksimal ya jangan lewat grup, dijapri aja di membernya satu persatu, tawarin produk setiap 1 minggu sekali, ya kita japri 1 kali. Kemudian ketika ada promo kita juga bisa japri. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan itu yang pertama adalah materi ya yang akan kita share sebagai teaser. Nah, dan ini sebenarnya ada 2 ranah. Bisa disiapkan oleh pusat. Yang ceritanya kalau pusat ya cerita brand owner, cerita tim gitu kan. Yang cerita adalah berdasarkan pengalaman dari owner atau tim. Atau dari reseller langsung. Jadi cerita memang real story yang dialami seputar tentang hal tersebut. Kan biasanya orang punya story di balik sebuah produk gitu. Kemudian yang kedua adalah dari pusat, dari KHG disiapkan poster, teaser, caption poster ya. Kemudian juga disiapkan SOP closing gitu. Jadi disiapin posternya ya. Kemudian SOP closing ya cara memfollow up-nya bisa ditulis. Kemudian disiapkan pembicara live Zoom kalau umpamanya memang live Zoom, dan ini tidak harus. Saya punya grup di Gmap Sharing itu tidak saya kasih live Zoom, mereka masuk di situ. Ada yang saya kasih e-book gitu. Jadi tidak harus dengan live Zoom. Kemudian nanti support dari pusat bisa membuat artikel setiap 2 hari sekali minimal. Jadi cerita pengalaman gitu. Kemudian kalau reseller ya bisa nanti nulis sendiri, itu tergantung nanti koordinasi dengan pusat seperti apa. Dan artikel per 2 hari sekali. Jadi pusat 2 hari sekali, reseller 2 hari sekali. Kalau seminggu itu ada 6 hari, berarti dalam waktu 6 hari reseller buat 3, pusat buat 3. Jadi total ada 6 artikel. Nah, 6 artikel itu bisa di-share dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi tidak akan kehabisan stok gitu. Kemudian tugas dari reseller yang membroadcast tadi ya, artikel-artikel, Zoom meeting, dan menjapri, serta kalau sudah masuk di maintenance gitu ya. Jadi ini adalah cara kita untuk membuat kolam, dan ini tinggal teman-teman ulang aja gitu. Semakin lama akan semakin tahu kira-kira umpan yang tepat seperti apa, bagaimana cara membangun engagement gitu. Nah, ini semakin lama akan semakin tahu. Dan alhamdulillah demikian untuk materi untuk malam hari ini ya, seputar tentang membuat grup di kolam WhatsApp. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kita praktekkan, untuk kita ajarkan. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Mas Latif. Terima kasih banyak atas materinya kali ini. Barangkali dari kakak ataupun bunda semua mitra KHG ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa langsung ataupun melalui chat room ya. Mungkin kalau belum ada yang tanya, saya mulai dulu ini Mas Latif. Boleh. Ini kalau di grup broadcast untuk grup reseller itu ke broadcast kemana ya Mas Latif kalau boleh tahu Mas Latif? Broadcast itu ke grup-grup yang sudah dimiliki, misal grup pengajian, grup RT, grup komunitas itu. Jadi kita broadcastnya ke situ. Ya, jadi di grup yang sudah kita punyai itu kita broadcast gitu. Kalau boleh tahu Mas Latif, ini kadang kan ada sebagian orang itu kan agak malu ya Mas Latif, malu ke broadcast ke grup-grup. Ya itu gimana ya Mas Latif mengatasi rasa malu kalau nggak jualan? Sebenarnya malu karena biasanya satu, jarang engage.
Jadi orang itu malu ya karena dia jarang aktif, dia sendiri itu jarang aktif gitu di grup. Dia cuman nonton gitu. Ya maka wajar ketika dia share sesuatu ya tidak ada yang nanggepin karena dia tidak aktif. Maka caranya adalah ya sebelum kita membuat strategi ini kita harus menjadi orang yang aktif di grup dulu. Jadi ketika kita nge-broadcast ada yang nanggepin kita gitu. Nah, itu bisa menambahkan kita agar pede gitu. Nah, selain itu juga kita ini niatnya kan bukan spam ya. Kita niatnya adalah mengedukasi. Jadi kalau kita spam mungkin kita malu, wah ini spamming. Tapi ketika kita mengedukasi, ini bermanfaat di grup tersebut dan apalagi itu cerita kita pribadi, ya kan? Maka saya tadi nyampein itu cerita pribadi, bukan cuman ngambil artikel gitu. Jadi orang lebih aware gitu. Nah, ketika orang lebih peduli, lebih perhatian ke kita, insya Allah mereka juga akan merespon. Jadi itu, yang pertama adalah kita harus aktif dulu. Yang kedua, kisah kita pribadilah yang kita share. Begitu. Baik, Mas Latif, ini ada pertanyaan dari Bu Andi Rizky. Mau dibacain atau disampaikan langsung, Bu Andi? Baik, saya bacain aja ya. Untuk WhatsApp bagusnya kita pakai WhatsApp biasa atau WA bisnis ya, Mas Latif? Kalau saya pribadi hampir saya jarang pakai WA bisnis ya. Kenapa? Karena WA bisnis ini kurang personal gitu. Yang pertama kalau WA bisnis itu kan ya memang banyak fitur ya. Mulai dari katalog, kemudian bisa juga balas otomatis ya. Tapi saya pribadi lebih senang kalau itu sifatnya personal. Gitu. Jadi kalau orang ngechat ya kita kalau belum online ya belum centang kan gitu. Kalau kita belum baca ya belum ada tulisan birunya gitu. Jadi lebih ke personal kalau saya pribadi agar lebih dekat dengan customer. Itu tidak ada balasan secara otomatis. Jadi kalau prinsipnya adalah kita gimana ketika ada chat itu langsung kita clear chat. Jadi langsung kita habiskan. Kalau kita mau buka WhatsApp wajib semua chat dibalas. Kalau malam misal capek nggak bisa balas semua chat, lebih baik dibalas besok pagi ya, dan kita minta maaf gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih senang pakai WhatsApp personal itu karena biar lebih personal gitu kan. Apalagi strategi kita personal branding. Nah, tapi monggo ini kembali lagi gitu. Kembali lagi kita pengen otomatis atau seperti apa, tapi kalau saya pribadi lebih senang memperlakukan customer itu secara personal gitu. Oke, baik Mas Latif. Baik, dari Bunda yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin kita challenge aja sih. Karena terakhir ya, yuk setiap orang minimal satu pertanyaan gitu. Yang Mbak Dara itu kan, ini kan setiap hari aktif gitu. Sekali-kali nanya lah, kita hargai yang sudah menunggu, Mas Danang sudah menunggu, Mbak Rohimah menunggu gitu kan. Ayo sekali-kali tanya gitu ya, biar ya setidaknya sekali lah gitu dalam. Kemarin mungkin ya ada pertanyaan, cuman ayo kita tanya lagi. Minimal satu orang tanya satu deh gitu. Masih ada cukup waktu untuk kita menjawab begitu. Yuk, siapa berani terima tantangan Mas Latif ini? Boleh tanya sembarang ya Mas Latif ya? Boleh. Bisa Mbak Yas, Bunda Ella ini ya, Bu Ella, Bu Eni, Bu Rita, Bu Yuni, Bu Andi sudah ya dia, Bu Cipitri. Maaf. Boleh tanya lagi juga. Boleh. Monggo Bu Iklima juga boleh. Kalau belum ada yang tanya, saya mau tanya lagi. Oke, boleh Mas Danang.
Mas Latif, kalau untuk ini kan nggak harus pembicara live Zoom ya. Gimana kalau misalnya kita live call WA ya? Iya. Di jam-jam tertentu kita log. Gitu. Iya. Nah, itu gimana ya Mas? Terus kan biasanya ada beberapa grup WA ya. Satu grup WA itu kan cuma 257 ya. Itu gimana ya supaya bisa bareng-bareng seperti itu? Bebas, jadi bisa WA, WhatsApp, live Zoom kan macam-macam ya. Tergantung kita lebih bisa yang mana gitu ya. Jadi bebas. Saya juga sering dulu sampai 4-5 grup itu dengan kulwap bedah buku Instagram dulu itu kan. Itu bebas, nggak apa-apa Mas Danang. Jadi bisa dicoba semua, mulai dari yang termudah gitu. Intinya gimana caranya orang masuk ke grup gitu. Kemudian kalau banyak dibuat jam, jadi misal jam sekian sampai misal jam 13 sampai jam 14 fokus ke grup 1, jam 15 sampai 16 ke grup 2. Jadi gantian gitu. Jadi mungkin bisa dijadwalkan untuk apa ya, untuk alternatifnya. Jadi gantian kalau grup WhatsApp begitu. Oke, baik Mas Latif. Belum ada yang tanya lagi nih Bunda semua ini. Baik, saya juga sedikit tanya lagi nih ke Mas Latif kalau belum ada. Mas, dari pengalaman Mas Latif dalam mempraktekkan ilmu ini, Mas, ya, ada sesuatu yang mungkin bisa sampaikan, yang pesan yang beratnya itu di sebelah mana sih, Mas? Sebelah mana? Iya. Atau nanti sukanya di sebelah mananya, Mas? Jelaskan. Iya. Jadi apa ya? Ya biasanya ini rutin sih saya lakukan itu setidaknya itu per 2 minggu sekali saya buat umpan, kemudian saya share di grup WhatsApp dan di ini ya di komunitas-komunitas yang saya miliki dan juga di Facebook gitu. Ya karena memang menambah kolam itu sesuatu hal yang wajib gitu. Kalau market kita mau membesar ya kita harus punya kolam. Dan ternyata dari pengalaman kita itu mengelola kolam WhatsApp itu lebih enak gitu. Kenapa? Karena mereka bisa lebih engage dengan kita. Coba kita buka aja kalau kita punya grup Telegram, kemudian kita buka, kan itu ada tulisannya berapa yang online saat itu. Nah itu biasanya yang online itu bisa dihitung jari, mungkin maksimal 3% atau 2%. Sedangkan kalau WhatsApp itu hampir mereka tuh setiap hari ngecek gitu. Kalau momentum broadcast-nya tepat, biasanya sebelum bekerja dan setelah bekerja, itu tuh lebih banyak yang ngeklik. Dan itu sampai ratusan gitu. Dan ternyata hasil konversinya juga lebih bagusan di WhatsApp dibanding email. Kalau email kecil tapi juga bayar gitu. Kalau WhatsApp kan gede tapi free. Jadi ini menjadi rutinitas di kami karena memang kita benar-benar merasakan hasilnya gitu. Cuma nanti teman-teman bisa coba aja gitu. Jadi nanti akan tahu umpan yang bagus, yang disukai seperti apa, artikel yang engage seperti apa, ini yang coba dulu gitu. Tapi ini insya Allah sangat mudah sih untuk kita jalankan. Gitu. Masih di-unmute Mas Danang. Oh ya, mohon maaf Mas Latif. Gimana ini Bu Ella, biasanya aktif ini Bu Ella? Saya mau sampaikan Bu Ella. Enggak, silahkan. Ini paling rame nih, 11 orang. Ini banyak yang aktif malam ini. Wah ini kalau nggak ada masa saya borong banyak pertanyaan ini. Iya. Mas Latif, kalau boleh tahu ya Mas, dulu kan Mas Latif ini kan pada masa-masa awal berjualan makeup ataupun berjualan himar itu ya. Iya. Itu sering nggak mengalami proses trial error ya, nyoba ini keliru, nyoba ini keliru, atau sudah ada gurunya sebelumnya ya, maksudnya bisa
berkembang gitu Mas. Iya. Kan saya lihat ini kan dalam kondisi yang mungkin biasa aja ini kan sudah followernya sampai 200.000 lebih ya Mas. Iya. Ya, diceritakan Mas. Iya. Apa ya? Intinya kalau fase awal, alhamdulillah kita termasuk orang yang berhati-hati ya. Kita nggak pengen langsung gede gitu. Tapi kita pengen pertumbuhan yang memang bertahap gitu. Jadi kita mulai produksi itu 12 pieces. Kemudian kita mulai broadcast japri teman-teman terdekat, khususnya teman terdekat istri karena istri juga kuliah. Jadi teman-teman dekatnya ini di Japri, teman-teman satu kampungnya di Japri, dan alhamdulillah 12 pieces itu habis dalam waktu 1 minggu gitu. Kemudian dari model yang terkumpul kita jadiin 24 pieces. Dan alhamdulillah ya, karena istri juga rutin di beberapa komunitas, dia japri lagi dan alhamdulillah 24 pieces itu habis. Kemudian nambah terus ya. Itu intinya kita akan nambah kalau database kita nambah gitu. Kita akan nambah kalau frekuensi silaturahim kita itu semakin banyak. Jadi kita lihat market baru produk, market baru produk. Jadi kadang-kala kita tuh orientasinya produk dulu, padahal nggak ngerti jualannya mau kemana, gitu. Jadi market produk. Nah, kemudian sampai pada akhirnya 100 pieces per minggu, saya tidak sanggup lagi ya segitu banyak, dan itu cuma 2 karyawan. Jadi per hari saya bisa ngirim itu 5-10 packingan per hari, dan kita nggak punya karyawan saat itu ya. Jadi per bulan itu bisa 400 pieces kerudung. Dulu saya nggak jualan gamis di fase awal ya, jualan cuman 1-2 gitu karena cukup lambat produksi gamis. Lebihnya jualan kerudung lebih cepat. Nah, jadi di fase awal itu dulu pas saya sama istri juga, dan itu saat itu posisi punya satu tim tim packing saat itu bantuin saya ke vendor packing macam-macam ya. Salesnya tetap istri, saya marketing. Itu pernah produksi gamis dan ya ngawur gitu. Ngawur maksudnya tidak pakai riset, kita ngomong aja ini unik gitu, akhirnya kita buat. Nah, dan nggak habis gamis itu, tapi alhamdulillah gamis itu nggak terlalu gede kita produksi, itu paling cuman sekitar 50-an ya, sehingga kita tidak terlalu menanggung banyak banyak resiko gitu ya. Meskipun pada akhirnya ya kita sell, kita kasih ke orang-orang terdekat gamis itu gitu. Jadi intinya kalau kita pengen berbisnis adalah market dulu ya, database dulu baru jualan. Jadi jualannya nanti, maksudnya stoknya itu nanti mikirinnya setelah database nambah, baru pikirin stok, nambah, pikirin stok. Jadi orientasinya selalu ke market, begitu. Gitu, Mas Danang. Ini Mas Latif, saya mau tanya, apa benar kalau kalau IG sama Facebook digabung jadi satu? Kalau di Facebook pakai hashtag itu, di Facebook itu akan tenggelam ininya. Iya. Kalau di Facebook sendiri, saya pribadi tidak pasang hashtag, Mbak Rohimah. Kenapa? Karena tren orang cari hashtag itu bukan di Facebook, gitu. Jadi tren orang cari hashtag itu lebih ke Instagram, gitu. Jadi orang ke Facebook itu ya berdasarkan keyword rata-rata gitu. Kemudian kalau disambungin dari Instagram, kemudian sekalian upload, kemudian masuk ke Facebook, ya itu menurut saya tidak menjadi masalah sih, dan itu tidak tenggelam. Masalah tenggelam atau tidak tenggelam itu kan masalah konten ya. Selama kontennya ini engage, cerita pengalaman pribadi, misalkan cerita tentang keluarga dan menarik, ini biasanya tetap rame gitu. Jadi ini masalah konten aja sih. Biasanya kalau hashtag terus kita jualan hard selling ya biasanya sepi gitu.
Tapi ketika kontennya ini cerita biasanya agak ramai gitu. Kalau biasanya kadang ini sih Mas Latif, kadang cerita ya, tapi terus gambarnya itu yang bawa jualan. Itu juga agak-agak sepi sih biasanya. Iya, paling ramai sih cerita tentang ini keluarga sih Mbak Rohimah. Jadi paling ramai itu biasanya itu. Dan pengalaman apakah rezeki orang beli itu tuh selalu datang dari kita jualan? Ternyata itu tidak gitu. Jadi orang belanja ke kita itu bukan karena kita promosi. Nah itu yang unik ya dalam kita membangun engagement di sosial media. Misalkan saya pernah suatu hari pasang sebuah pengalaman saya dalam bersedekah gitu. Jadi saya value saya adalah sedekah adalah sumber energi. Jadi kalau saya nggak sedekah hari ini tuh rasanya cepet capek, kemudian kurang semangat, macam-macam lah gitu. Jadi karena value saya sudah tertanam itu, saya pernah cerita satu pengalaman di situ dan saya share di status WhatsApp. Nah kemudian setelah itu tuh banyak orang yang komen dan dia itu minta banyak dibantu ya, mulai Mas tolong resellerku dibantu dong diiniin gitu. Mas jualan bukunya apa yang saya belum punya, kemarin udah baca ini dan ini, kira-kira apa lagi yang saya belum punya Mas. Jadi ternyata mereka tanya itu bukan dengan konten jualan. Jadi sebenarnya dia tahu, cuman dia belum trust. Ketika kita sharing, ternyata mereka percaya dan mereka beli gitu. Jadi unik gitu. Jadi ketika kita nggak jualan malah mereka pengen beli. Dan ini benar-benar yang saya rasakan, mungkin Mbak Rohimah juga niatnya nggak jualan tapi ke orang beli kan gitu ya. Gitu. Nah itu biasanya dipancing dengan cerita-cerita yang mengharukan. Gitu. Cerita-cerita tentang keluarga, tentang perjuangan, tentang tim itu biasanya akan ramai sih. Dan itu bisa malah menjadi orang tuh jadi deket sama kita dan akhirnya mereka membeli produk kita gitu. Ya, terima kasih Mas Latif. Ya, siap. Thank you. Baik, ini ada pertanyaan lagi ini dari Bu Andi Rizky. Telegram itu perlu nggak untuk kita yang online shop yang belum punya reseller? Misal buat grup berupa katalog atau cukup share di status WA, di FB, dan IG saja. Oke. Jawabannya tergantung marketnya Mbak Rizky ya. Jadi kalau market saya adalah para pebisnis. Jadi para pebisnis yang mereka sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Telegram. Misalnya Mbak Rizky punya reseller, nge-share kontennya lewat Telegram. Nah itu mereka sudah nggak asing ya dengan namanya Telegram. Tapi kalau market saya di luar dari pebisnis, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, itu tuh mereka masih jarang gitu Telegram. Jangankan Telegram, Facebook aja mereka kadang nggak punya gitu. Jadi tergantung market kita pakai Telegram nggak gitu. Kalau memang tidak ya lebih baik waktu, tenaga, pikiran kita alokasikan ke yang market kita punya. Jadi kita alokasikan untuk nambah followers Facebook, kita alokasikan untuk nambah member di WhatsApp. Jadi kita alokasikan ke yang sudah ada biar lebih baik lagi. Kalau memang mereka belum punya behavior pakai Telegram. Jadi kembali lagi saya kembalikan ke Mbak Rizky, coba dicek kira-kira mereka punya kebiasaan akses Telegram atau tidak. Kalau tidak silahkan dibuat. Tapi kalau kalau iya silahkan dibuat. Tapi kalau tidak ya mungkin lebih difokuskan ke yang memang benar-benar sudah terbukti menghasilkan gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Latif. Ini sedikit share saja dari saya. Pada saat awal-awal kita di KIC, kita taruh di grup Google Drive. Harapannya biar nanti para reseller ataupun agen dapat gambar yang besar, hasilnya besar, bagus dan sebagainya. Tapi ternyata sebagian banyak dari rekan-rekan itu yang tidak bisa mengakses malah.
Lalu bisa diakses open. Akhirnya diusulkan pakai grup Telegram. Nah, saat ini akhirnya kita masukkan ke grup Telegram untuk gambar. Jadi bagi Bunda semua kalau mau cari videonya selebgram ataupun cari katalognya, gambar-gambarnya, bisa langsung masuk ke alamat Telegram yang sudah di-share di grup reseller maupun grup ada. Tinggal kopas dan tinggal pasang. Dan juga sudah ada artikelnya. Mungkin yang belum ada yaitu artikel terkait dengan cerita-cerita pribadi dan sebagainya ya, karena itu mungkin lebih pas kalau dari Bunda semua yang membuat seperti itu. Gitu. Oke, siap. Jadi kalau untuk reseller sih saya rasa mereka sudah aware sama Telegram, jadi ya cocok gitu. Jadi tergantung kembali lagi siapa yang menjadi audiens gitu. Maaf Pak Dana, Mas Latif. Silakan. Iya. Gimana Mbak Cipitri? Kalau misalkan kita ya kan jualan turun langsung ke jalan gitu, kayak misalnya di pasar atau di mana, apakah harus yang dipentingkan itu marketnya apa gimana ya Mas Latif? Itu aja. Jualan offline ya berarti ya? Iya, kalau misalkan jualan langsung gitu turun gitu, misalnya kayak Iya kayak gitu misalnya. Apakah yang dipentingkan itu marketnya apa? Kita itu harus gimana pertama kali? Oke. Iya, makasih. Saya pernah dibuang, maksudnya apa? Saya diturunkan di tengah jalan, nggak dikasih uang, nggak bawa handphone, nggak bawa kartu identitas sama sekali. Intinya dalam waktu 5 jam saya harus kembali ke tempat yang sudah ditentukan, dan itu saya harus bawa uang minimal 1 juta. Jadi gimana caranya saya bisa pulang terserah. Kemudian saya harus bawa uang 1 juta. Gimana caranya gitu. Apapun yang kita lakukan terserah gitu. Entah kita deal sama orang kemudian kita barter dengan value kita, ya tidak masalah. Nah di situ saya akhirnya itu jualan dimsum. Jadi ada pedagang kaki lima. Kemudian saya bilang, Mas saya bantuin jualan gitu. Ya udah Mas, tapi bawa 1 dulu ya. Kan dia belum percaya sama saya, apalagi kartu pengenal aja saya nggak punya gitu. Akhirnya saya sama teman saat itu bertiga ya, dibuangnya bertiga. Kemudian ditawarin laku. Nah dari laku itu kita ambil untung. Kemudian saya beli dimsum lagi. Sampai akhirnya laku-laku terus hampir 300.000 kita ngumpul uang segitu. Nah 300.000 dalam waktu 2-3 jaman. Nah kemudian saya berpikir, wah 300.000 ini lumayan nih kalau buat kulaan lagi untuk belanja lagi gitu. Akhirnya kita belanjain semua. Kemudian ketika kita tawarkan ternyata sampai jam 7:30 itu baru habis. Jadi hampir 6 jaman, 5-6 jaman baru habis. Gitu. Nah, di strategis pertama Mbak Cipitri, kenapa produk kita selalu habis sampai terkumpul sekian ratus ribu? Itu tuh tepat marketnya. Jadi marketnya adalah saat itu kita diturunkan itu di tempat yang menuju Kaliurang. Jadi orang di situ tuh banyak wisatawan yang transit gitu. Nah, wisata yang transit kan mereka biasanya cepat lapar kan. Nah, itu ketika dia transit di pom bensin, kemudian di tempat transit, misal dia ke Indomaret, macam-macam, biasanya mereka lapar. Nah, kemudian kita tawarin laku. Nah, kemudian kita coba pindah tempat yang berbeda jauh. Jadi kita pindah tempat, kita jam 7:30 tuh harus kumpul di satu kafe yang itu tuh lokasinya deket ring road. Nah, ring road itu kan rame banget kan ya. Maksudnya jalan untuk biasanya antar kota itu kan hampir nggak ada keramaian kecuali kendaraan gitu. Kita pindah itu ternyata sepi di situ, nggak ada market tapi penduduk sekitar dan mereka itu menengah bawah dan akhirnya kita kesusahan jual produk di situ. Nah jadi ketika kita offline pun kita harus tahu sebenarnya siapa market kita gitu. Misal kita marketnya adalah muslimah, ya kita cari tempat yang di situ banyak muslimah. Gitu. Misal market kita adalah ibu rumah tangga, ya kita di situ cari yang ibu rumah tangga. Jadi memang harus tahu baik online ataupun offline, kita harus tahu tempatnya di mana.
ini lebih mudah menjual. Seperti itu Mbak Cipitri. Oke, makasih Mas Latif. Thank you. Baik, terima kasih Bunda Cipitri. Ini ada pertanyaan dari Bu Dwi ya, cuma jawab lagi. Ini nggak apa-apa, ini mungkin sebelum saya jawab, mungkin Mas Latif bisa kasih pandangan ya. Gimana caranya meyakinkan pelanggan kalau barang ini produk asli KHC, bukan KW? Karena banyak di luar sana yang meniru produk ini. Mohon kasih solusinya. Nah, mungkin secara general Mas Latif bisa menjelaskan gimana saya supaya yakin orang ini bahwa kita jualan asli ya, seperti itu. Ya paling gampang adalah dengan social proof gitu. Ya. Jadi kalau misal ada reseller, Mbak siapa yang tanya namanya, Mbak siapa? Mbak Dwi. Ya Mbak Dwi, misalkan Mbak Dwi sebagai reseller. Ya udah Mbak Dwi selfie aja sama produknya. Halo, nama saya Dwi. Ini saya baru bawa produknya KHC, kemudian kualitasnya seperti ini. Jadi orang itu cuma butuh proof gitu. Jadi ditunjukin aja gudangnya, ditunjukin aja produknya secara langsung, video call atau lewat rekaman video gitu. Jadi biasa lebih percaya gitu. Jadi, halo Mbak Nisa, ini saya Dwi, kemudian ini saya bawa produknya KHC, pengen buktiin produknya asli. Ini ciri khasnya seperti ini, kita rekam jadi video live dari apa yang mereka tanyakan, kita rekam secara langsung, kita kirim. Nah, biasanya mereka akan lebih percaya kalau kita bisa menjawab secara langsung seperti itu. Jadi bukan marketing kit, tapi memang kita live jawab apa yang dia tanyakan. Itu lebih terpercaya dibanding dengan testimoni. Kalau testimoni kan bisa aja comot-comot dari yang lain, tapi kalau video wajah kita sendiri, kemudian kita bawa produknya ke HC, itu lebih membuat mereka percaya. Gitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Mas Latif. Ini sedikit saya tambahkan juga ke Mbak Dwi. Jadi sebenarnya produk KHC itu kita tidak produksi secara banyak. Memang harganya kita agak sedikit lebih mahal karena kita quality controlnya sudah double. Kemudian di sisi penjahitnya juga handmade-nya dikerjakan dengan hati-hati. Dan pada saat ditanya asli atau tidak, sebenarnya dari bentuk produk itu sudah kelihatan. Jadi bisa ditunjukkan nanti, sesuai sampaikan masalah visual proof. Kalau misalkan agak malu, tunjukkan aja, biasanya tiap produk itu ada hang tag-nya di sini, ya, ada labelnya. Itu label KHC ditunjukkan aja, dibuka, bisa kelihatan. Jadi produk KHC. Kemudian juga dari sisi kemasan. Dari sisi kemasan sudah bisa dilihat karena kita kemasannya memang agak sedikit unik ya, pakai yang agak premium, lebih premium itu kita pakai box. Dan nanti kalau misalkan kalau palsu itu suruh tunjukin aja ini boxnya asli seperti itu ya. Dan kemudian yang paling penting juga masalah harga. Saya sangat konsen sekali masalah harga agar jangan sampai terjadi perang harga antar reseller. Hanya masalah kepingin laku ya, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi bersainglah secara kompetitif dan kolaboratif, mana yang kosong bisa disuplai. Dan mudah sekali kalau misalkan ada orang jual harga KHC itu walaupun asli ataupun tidak asli, harganya jatuh, sudah dianggap dipastikan itu harganya itu adalah palsu. Nah, seperti itu. Entah asli atau tidak asli, palsu gitu aja saya bilangnya. Karena apa? Ya ini kan barang unik, ngapain kok dijual murah kan gitu. Dan rata-rata kebanyakan atau saya cek ya 80-90% yang pernah beli KHC itu beli lagi. Memang paling susah kalau masyarakat di KHC itu adalah awalnya, karena orang nggak tahu apa sih bedanya handsock atau sarung tangan ini dengan yang lainnya. Sama aja, dipakai di tangan sudah selesai kan gitu. Apa bedanya? Tapi begitu mereka sudah pakai, mereka nyari kok jatuhnya di tangan itu bagus sekali ya, seperti itu. Rasanya juga nyaman. Biasanya mereka order lagi. Dan kalau nggak punya duit, biasanya sampai apa ya? Bahasa Jawanya diewangi ya, dibantu sampai nabung-nabung supaya bisa, atau cari teman supaya bisa ongkirnya murah. Nah, seperti itu. Bagi info nanti ini
sebagian juga orang kan merasa kalau yang baru itu kan nggak apa istilahnya ya, belum percaya ya. Ini yang jual asli atau enggak, lebih senang cari ke marketplace. Jadi kita coba usahakan ya dalam dekat ini, kita usahakan kita jajaki, kalau bisa kita COD, di feature COD, nanti bagi yang reseller yang mau dikirim dari gadget budget, coba kita usahakan seperti itu. Tapi ini masih proses ya. Nah seperti itu. Ini yang terkait dengan apa namanya, membedakan asli atau palsu ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bunda Eni nih, belum tanya ini sama Mbak Rita sama Mbak Yuni nih. Atau Mbak Dwi barangkali ada yang perlu diklarifikasi. Saya boleh tanya. Oh, alhamdulillah, silakan Bu Ella. Iya, terima kasih Pak Dana semuanya, Mas Latif. Ya, siap. Kalau misalkan gimana caranya supaya kita itu mendapat testimoni dari pelanggan, terus gimana juga caranya menanggapi testimoni yang agak sedikit negatif gitu loh. Oke. Cara mendapatkan testimoni ya. Cara mendapatkan testimoni kalau mau natural sih, kita bisa membangun engagement harian gitu. Jadi ketika kita ngirim barang ya, besok satu hari kemudian kita tanyain gimana barangnya sudah sampai atau belum. Nah, saya pernah beli produk yang cukup mahal Mbak Ella, dan memang tidak semua produk mahal servisnya juga bagus, tapi ini bagus gitu. Jadi dia tuh tahu kalau estimasi pengirimannya itu 2 hari. Kita udah pakai GNAS dan dia tahu kalau estimasi pengirimannya 2 hari. Wong dia juga yang ngasih resinya ke saya. Cuman di H1 setelah dikirim dia tuh tanya, "Mas, gimana? Udah sampai belum barangnya?" gitu. Padahal dia tahu sampainya tuh masih 2 hari, 1 hari lagi. Gitu. Jadi kenapa dia tanya? Ya agar ada engagement. Gitu, ada interaksi. Ketika ada interaksi ya akan enak mereka ngasih testimoni. Oh ya Mas, coba saya cekin ya. Dia udah tahu sebenarnya dia tuh kalau tipenya besok. Ya udah saya cekin sebentar. Oh ya Mas, ini baru transit di Jakarta, nanti mungkin 1 hari lagi sampai. Ya sebenarnya udah tahu itu dia. Nah, kemudian pas bener H+2 dia follow up lagi, gimana Mas, udah sampai belum? Kemudian saya tanya, udah sampai Mbak, makasih ya gitu. Nah, kemudian dia bilang, bisa Mas dicoba dulu, nanti kalau ada yang kurang pas atau salah pengiriman, bisa nanti dikonfirmasikan ke kami lagi. Dan ternyata betul, kekecilan. Saya beli sepatu saat itu kekecilan. Kemudian saya bilang, Mbak, ini kekecilan buat saya gitu. Karena ini size-nya size luar gitu, size apa ya? Ya intinya kecil, itu sepatu Nike gitu, Nike Jordan itu kan sepatu jadul kan, sepatu jadul yang sekarang masih booming gitu kan. Saya beli sepatu Nike Jordan. Nah, saat itu ternyata kekecilan, beda dengan size cut-nya New Balance, beda dengan size cut-nya Vans, macam-macam beda. Kemudian saya bilang, Mbak, ini bisa nggak ditukar gitu? Oh bisa Mas, dikirim aja balik ke situ gitu. Kemudian dia follow up lagi, kemudian nanyain lagi, beberapa hari berselang juga dia nanyain lagi. Dan akhirnya ya saya bilang, Mbak, makasih ya udah dibantu kemarin sepatunya size-nya kurang pas, kemudian di follow up dengan baik, makasih ya gitu. Nah, sebenarnya apa percakapan itu tuh sebenarnya bisa menjadi testimoni, Mbak Ella. Jadi testimoni itu tidak selalu saya mengucapkan yang positif, tapi orang nangkep percakapan saya dengan si CS ini. Si CS ini fast respon, itu tuh sudah bisa menjadi testimoni. Saya ngomong apa ditanggepin dengan baik. Saya ngomong apa ditanggepin dengan baik, di screenshot, itu tuh sudah menjadi sesuatu yang wah gitu loh. Oh ternyata kalau ngechat Mbak Ella ini luar biasa gitu. Jadi selalu ditanggapi dengan positif, dengan fast respon, macam-macam. Itu sudah menjadi testimoni. Cuma meskipun saya cuma nyampein 1-2 kata-kata, daripada saya nyampein panjang, tapi screenshotannya penuh dengan testimoni, itu kayak settingan gitu loh.
Jadi enaknya tuh testimoni natural gitu. Terus bagaimana mengatasi apa tadi pertanyaan, mengatasi orang yang menanggapi apa namanya testimoni yang agak negatif, misalkan kayak iya. Oh ini kayak gini gitu, ternyata Oke. tidak sesuai dengan harapan. Siap. Yang penting yang pertama jangan panik Mbak Ena, jangan panik. Jadi seringkali kita panik dan kita gegabah. Padahal belum tentu loh testimoni itu benar atau komplain itu benar. Jadi ada yang bilang, Mas ini produknya kok jelek gitu. Kemudian saya cross-check ke tim, benar ini seperti ini, pelayananmu jelek kayak gini. Ternyata tim bilang, enggak kok Pak, malah ini Masnya ini yang kemarin ini, malah yang negatif tuh customer. Gitu. Ketika saya cross-check ke tim, yang negatif tuh customer gitu. Jadi saya harus mendengarkan kedua belah pihak, tim dan customer. Jadi tidak langsung, oh iya Mas, maaf saya salah, enggak, saya enggak langsung minta maaf. Bentar ya Mas, saya cross-check dulu. Gitu. Jadi yang pertama jangan panik, yang kedua pastikan apakah komplainnya itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau memang terjadi, ya misal itu memang kesalahan kita, ya kita minta maaf gitu. Kemudian kita intinya apa ya, interaktif dengan mereka, apa yang dia komplainkan kita jawab dengan yang namanya solusi gitu. Gitu sih Mbak, kurang lebihnya. Ya, syukron Mas Latif. Ya, sami-sami. Baik, alhamdulillah sudah mulai banyak pertanyaan ya. Ada yang mau ditanya lagi? Bunda Eni, Bu Yuni, Bu Rita. Satu kali lagi Pak Danang. Silakan Bu Ella, dimanfaatkan sebaik-baiknya ini waktunya nih dengan Mas Latif. Iya, kalau misalkan gini Mas Latif, kita udah sering follow up gitu, tapi belum closing gitu. Itu gimana ya? Oke. Apa ya, follow up dan belum closing. Oke, sebenarnya gini, biasanya ketika orang masuk kemudian mereka ternyata memang kurang sesuai dengan apapun ya, misal harga, ongkir, macam-macam. Mungkin dia juga bandingin di harga yang orang lain dan dia dapat lebih murah misalkan, akhirnya nggak beli ke kita. Jadi banyak kejadian mereka itu ngubungin banyak kontak dan dia memilih salah satu pada akhirnya. Hingga akhirnya kita follow up seperti apapun, jadi udah beli gitu kan, udah punya yang lain atau apapun, alasnya apapun. Jadi yang pertama adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tanggapi dengan positif. Jadi, oh ya Mas ya maaf, mohon maaf ya kalau produknya saya belum bisa nyelesain masalah Mas. Semoga nanti produk yang lain bisa bermanfaat, bisa solutif buat Mas. Oh ya Mas, terima kasih ya, semoga lain kali bisa beli. Misalkan dia bilang Mbak budgetnya belum cukup gitu. Ya semoga lain kali bisa beli. Jadi kita respon dengan positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah nggak usah di follow up. Kalau dia sudah menyatakan keberatannya ya nggak usah di follow up. Ya kan dia udah bilang gitu loh. Kalau memang dia nggak sanggup beli gitu kan. Entah alasannya harga, entah alasannya apa, nggak usah di follow up. Follow up-nya apa? Biasanya kita follow up bilang, Mbak ini kita ada sharing artikel harian seputar bisnis. Kalau berkenan nanti silahkan masuk ke grup. Jadi kita follow up-nya value, bukan follow up jualan. Jadi orang yang nggak mau beli itu biasanya karena dia belum tahu value-nya gitu. Jadi value kita follow up masukin ke grup. Nah habis itu baru kita follow up lagi, biasanya mereka mau. Gitu. Nah terus kalau yang dia nggak balas ya di follow up aja terus seminggu gitu mungkin. Kalau sudah seminggu nggak balas ya udah biarin gitu. Jadi ada waktu maksimalnya gitu. Ada juga saya udah invoice gitu kan, udah invoice, udah Zoom meeting gitu. Nah, saya kan jasa ya produknya. Ketika saya follow up nggak balas gitu. Nggak balas padahal udah invoice juga, udah meeting juga, tapi nggak balas. Padahal aktif bahasanya aktif. Pernah juga seperti itu, ya udah saya diemin aja lah, saya ikhlas gitu. Ya udah, padahal value-nya sudah saya deliver loh itu, sudah maksudnya sudah menjadi
semacam itu saya itu sudah wajib, sudah seharusnya mendapatkan mendapatkan bayaran dari dia karena value-nya sudah saya kasih tapi tidak dikasih. Pernah juga seperti itu, saya follow up beberapa bulan nggak dibalas, ya udahlah lepas aja gitu. Kalau sudah di batas waktu maksimal ya udah lepas aja, nggak masalah gitu. Baik, terima kasih Mas Latif penjelasannya, Masya Allah. Terima kasih Mas Latif. Ya, siap, sami-sami Mas. Mungkin saya sedikit tambah ya, mungkin sedikit masalah culture di KIC. Sebenarnya kalau dari kami sangat bersyukur kalau ada orang komen negatif ke kita. Loh, kok bisa? Ya, karena mayoritas orang itu kalau nggak suka biasanya diem dan nggak beli lagi. Ini yang kita loss, pelanggan yang loss benar-benar. Atau bahkan naudzubillah nggak ngobrol-ngobrol apa-apa, langsung diposting di medsos, kemudian menjelek-jelekkan dan sebagainya. Itu yang lebih bahaya kalau menurut kami. Ada juga di pelanggan KIC ini juga pernah datang offline, mungkin besok kalau di grup biar Bu Rohimah bisa cerita ya. Jadi karena ada kekeliruan penghitungan ya, karena mungkin dari kami timnya masih baru, beliaunya sangat marah-marah ya, dan berniat saya nggak akan bakal pakai KIC lagi, sampai keluar statement seperti itu. Ya kita bagi hubungan, kita sampaikan baik, kita sampaikan mohon maaf, dan Bu Rohimah juga langsung meminta maaf langsung ke beliaunya. Bismillah ya, 1 bulan ya nggak sampai. 1 bulan datang lagi ke toko dan lagi malah beli, dan belinya sekarang lebih banyak. Kadang orang itu pada saat dia nggak puas, dia emosional sesaat dan menyampaikan sesuatu yang mungkin kata-kata yang di telinga agak sakit ya, tapi itu kita sangat bersyukur. Kenapa? Ya nyampaikannya ke kita ya. Kalau pepatah Padang atau apa, saya pernah di toko ya, kalau enak silakan sebarkan ke teman. Kalau tidak enak silakan sampaikan ke kami. Biar jangan sampai kalau nggak enak sebarkan ke orang, nanti jadi nggak laku tokonya. Nah, seperti itu ya. Ini istilah aja, istilah di rumah makan seperti itu ya. Kalau nggak enak bilang ke kita biar kita perbaiki ya. Kalau enak bilang ke teman-teman biar datang ke sini. Nah, seperti itu. Ini hanya istilah saja. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, tampaknya ini sudah ini Mas Latif sudah mulai ngantuk juga ini. Ternyata nggak sadar kita ceritanya jawabnya hampir 1 jam ini Mas Latif. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong kolam tuh lebih banyak sharingnya. Jadi simple sih sebenarnya buat kolam gitu. Tapi memang kita tadi materinya memang nggak terlalu panjang karena memang konsepnya sih sebenarnya simple gitu. Baik, jika tidak ada yang mau disampaikan, barangkali ada closing speech dari Mas Latif pada pertemuan kali ini. Silakan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sudah hampir 2 bulan ya kita belajar bersama, dan terima kasih juga semuanya, Mbak Ella, Mbak Cipitri, Mbak Dwi, Mbak Hernining Tias, Mas Danang, semuanya terima kasih ya atas waktunya, dan kita sudah banyak belajar. Cuman apa yang kita pelajari hari ini yang mungkin tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak kita praktekkan ya gitu. Dan bismillah saya yakin sahabat juga ingin mendapatkan goal-goal yang sudah mungkin diciptakan. Ayo, mungkin kita ada kesempatan, ada ilmu, kita maksimalkan segala potensi kita. Kadang-kadang manusia tidak bergerak kalau belum kepepet gitu. Kita tidak akan keluar dari zona nyaman kalau memang tidak dibuat untuk keluar gitu. Nah, jadi saran saya, yuk kita keluar dari zona nyaman, kita mulai eksekusi, dan insya Allah semoga ada perubahan untuk diri kita di kemudian hari. Dan thank you ya, insya Allah nanti kalau ada follow up atau ada apapun ya, kalau ingin disampaikan, ini masih ada grup KHC, nanti insya Allah bisa saya jawab. Jadi
boleh nanti tanya di situ atau apapun nanti ya. Dan saya biasanya clear chat setiap hari itu, kecuali memang pas saya nulis buku, saya jarang clear chat. Jadi maksudnya saya selalu membudayakan chat di WhatsApp saya selalu kosong setiap hari. Setiap chat selalu saya balas. Jadi boleh nanti disambung di grup. Ya, dan ini bukan perpisahan, jadi cuman ya kita pindah tempat aja lah di WhatsApp gitu kan, gitu. Jadi tidak ada pamitan gitu. Kita tetap sama-sama berjuang. Gitu, nggih. Thank you teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga menjadi amal jariah kita semua. Dan doa kami adalah ya doa saya pribadi juga, visi kami adalah ketika kita bermajelis ilmu di dunia, maka Allah menjanjikan kita akan dikumpulkan di taman di antara taman-taman surga. Jadi saya pengen siapapun yang saya ajak sharing, yang ketemu dengan saya berdoa sama Allah, ya Allah pertemukanlah kami gitu di surga gitu, ya Allah pertemukan kami di antara taman-taman surga sesuai janjimu ya Allah gitu. Saya selalu berdoa gitu. Kalau saya mementoring mungkin 1 juta orang, rame besok taman surganya, asik kelihatannya ya. Gitu. Makanya saya senang mentoring. Kenapa ya? Saya pengen besok di surga itu banyak teman gitu. Nah gitu. Jadi semoga kita semua yang ada di sini nanti bisa berjumpa di antara taman surga. Gitu. Allahumma amin. Matur nuwun begitu Mas Danang. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khair Mas Latif atas sharing ilmunya selama 8 kali pertemuan. Dan bagi rekan-rekan reseller maupun agen maupun distributor yang kepingin tanya ke Mas Latif, bisa langsung naik di grup atau super admin ya. Dan kalau nggak tahu kontaknya, ini bisa tanya ke Mbak Tias atau Bu Rohima atau ke Mbak Nita, dan nanti bisa kita, mungkin Mas Latif ya, mohon maaf nanti kalau ada yang tanya-tanya mungkin bisa dibantu dijawab ya Mas Latif ya. Insya Allah, siap. Terima kasih banyak. Dan insya Allah ke depan kita untuk forum-forum seperti ini mungkin akan kita lanjutkan dalam bentuk kulwa atau sharing di WA. Nanti bisa kita menghadirkan beberapa narasumber yang lain, atau barangkali bagi pendengar seller ini kalau ingin bikin acara Zoom sendiri, tapi Zoom yang unlimited atau apa, nanti bisa pakai Zoom-nya dari KHC dan Senyum Umi seperti itu ya. Bisa kita free, monggo kalau misalkan dipakai selama masih kosong bisa kita sediakan seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Latif ya selama ini atas bimbingannya. Dan ada satu pesan Mas Latif, ilmu itu kalau disimpan aja ya akhirnya nggak jadi apa-apa ya. Nanti silakan dipraktekkan. Bagi yang baru bergabung, kita ada rekaman mulai pertemuan 1 sampai ke 8 ini, insya Allah kita share di YouTube atau di grup reseller. Nanti silakan dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan karena mungkin sudah lewat kemarin, sekarang kok kepingin belajar, silakan aja ditanyakan nanti jadi sampaikan Mbak Tias atau ke Puroima, nanti biar ditindaklanjuti ke Mas Latif. Nah seperti itu. Dan saya juga sebagai brand owner dari KJ sama Bu Rohima mengucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti acara sampai yang terakhir. Dan mohon maaf jika ada suatu hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah bisa kumpulan kita semua dalam surganya kelak, surga Firdaus dan tanpa azab. Amin. Dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin dari saya sekian, saya mohon izin untuk mengakhiri pertemuan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mohon izin untuk menutup Zoom meeting-nya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Iya, sama-sama.